Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat pendeteksi kebocoran gas berbasis IoT. Bagi yang belum tahu IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Jadi konsepnya nanti alat kita akan terhubung dengan Android ataupun web dengan melalui jaringan internet. Dalam pembuatan alat ini, saya menggunakan aplikasi Blink sebagai IoT-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sensor gas, buzzer, LCD dan I2C, not MCU, beberapa kabel jumper, dan project board jika diperlukan. Nah, ini skemanya. Langsung saja kita rangkai alat-alatnya. Di sini, saya menggunakan project board agar lebih mudah untuk merangkainya. Bagi yang belum tahu, dalam project board itu ada logam yang saling terhubung. Yang di bagian luar arahnya horizontal dan di bagian tengah arahnya vertikal. Jadi jangan salah ya. Setelah itu, tambahkan not MCU. Yang belum tahu not MCU itu apa? Not MCU adalah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi ESP8266. Jadi, not MCU sangat cocok untuk dipakai pada proyek yang berbasis IoT. Sebenarnya bisa saja menggunakan Arduino, namun kendalanya ada pada modul WiFi-nya. Setelah itu, kita tambahkan sensor gasnya. Di sini saya menggunakan sensor gas MQ2. Sensor MQ2 dapat mendeteksi beberapa gas, seperti gas LPG, gas CO, gas CH4, asap rokok, dan lain-lain. Sensor MQ2 ini punya 4 kaki, yaitu A0, D0, GND, dan VCC. Di sini saya menggunakan kaki A0 karena saya membutuhkan nilai sensor. Kaki A0 akan dihubungkan pada A0-nya not MCU, kaki GND-nya sensor akan dihubungkan dengan pinnya GND not MCU. Yang ketiga yaitu kaki VCC-nya sensor akan dihubungkan ke pin 3 voltnya not MCU. Kemudian untuk alarm atau suara saya pakai buzzer. Seperti yang kita ketahui, buzzer punya kaki positif dan negatif. Yang positif kita taruh di pin D3-nya not MCU dan yang kaki negatifnya di GND. Yang terakhir, kita pasang LCD dan I2C-nya. Kenapa pakai I2C? Karena dengan menambahkan I2C, kita hanya memerlukan 4 kabel saja untuk menghubungkannya. Tanpa I2C pun bisa, namun terlalu rumit karena banyaknya kaki pada LCD. Nah, mari kita rangkai.
Setelah selesai, mari kita beralih ke Blink. Blink adalah sebuah platform untuk aplikasi iOS mobile, iOS dan Android yang dapat mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos D1, dan masih banyak lagi. Langsung saja. Karena saya sudah login, kita masukkan email dan kata sandinya. Setelah itu, kita buat new project. Pilih yang ESP8266 soalnya kita pakai Node MCU. Di sini saya pilih notifikasi karena nantinya hanya akan ada notifikasi yang menghubungkan antara alat dan Android. Setelah kita buat, kita akan mendapatkan sebuah token lewat email. Nah, token ini yang nantinya kita masukkan ke sketchnya. Nah, seperti ini tokennya. Setelah itu, langsung saja kita ke sketchnya atau kodenya. Nah, ini nih kodenya. Langsung saja saya jelaskan. Pertama, kita masukkan library yang dibutuhkan, yaitu ada library-nya I2C, where.h, kemudian library-nya LCD, liquid crystal, underscore I2C, soalnya kita pakai I2C. Kemudian define link print serial. Kemudian ESP8266 wifi.h, itu library-nya .mcu. Kemudian Blink simple ESP8266.h buat blinknya. Dan ini kita pengaturan blinknya, blink timer. Kita masukkan kode tokennya yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian kita masukkan ini adalah wifi-nya. Ini saya pakai hotspot, jadi ini nama HP saya. Kemudian passwordnya. Setelah itu kita inisiasi. In set sama dengan 0. Kemudian in buzzer sama dengan D3, berarti buzzernya ada di pin D3-nya Node MCU. Kemudian LCD 0x27 16,2. Itu adalah alamat I2C dan ukuran LCD. Ini kodenya simple aja. Void notifier in baca sensor analog read A0, in sensor read sama dengan 200. Nanti kita masukkan, kita buat inisiasi baca sensor, itu adalah nama dari nilai yang keluar nantinya. Kemudian in sensor trace sama dengan 200. 200 itu adalah batas ketika ada kebocoran gas. Jadi langsung kita buat if else-nya. If baca sensor lebih dari sensor trace, maksudnya jika nilai yang dikeluarkan sensor lebih dari 200, maka digital write buzzer height tone buzzer 1000,400, kemudian serial print baca sensor. Berarti maksudnya buzzernya akan menyala, kemudian buzzernya juga ini tone-nya per detik, kemudian 400 adalah tingginya suara, kemudian serial print baca sensor. Berarti nanti di serialnya akan keluar nilainya sensor. Kemudian serial print bocor, blink notify
gas bocor. Berarti di Serplin nanti keluar nilai sensor kemudian dan bocor. Kemudian di notifikasi blinknya ada notifikasi gas bocor. Nah, ini yang di blink. Kemudian di LCD-nya, LCD set kursor 0,0, baca sensor berarti letaknya di 0,0, kita buat nilai sensor, kemudian 0,1 gas bocor, tulisan gas bocor. Kemudian di delay 1 detik, delay 1000 milisecond ya, jadi 1 detik. Kemudian LCD clear, jadi di clear dulu. Else, jadi else kebalikannya ya, digital write buzzer low, no tone, kemudian serial pembaca sensor, serial pin tidak bocor. Jadi buzzernya nggak nyala, terus nggak ada bunyi juga kan, no tone. Kemudian kita tetap print nilainya sensor, dan di sebelahnya kita kasih tulisan tidak bocor. Itu yang di serial. Kemudian LCD-nya, di LCD-nya ini LCD set kursor 0,0 baca sensor, LCD set kursor 0,1 tidak bocor, LCD clear. Nah, ini berarti jika baca sensor atau nilai sensor lebih dari batas sensor atau sensor trace di sini yang saya kasih 200 tadi, maka buzzernya akan menyala dan di LCD akan tertera bahwa gas bocor, dan di blinknya akan ada notifikasi gas bocor. Jika tidak, maka buzzer tidak berbunyi, kemudian tidak ada notifikasi pada blink. Dan juga pada LCD akan tertera tidak bocor. Kemudian kita ke void setup-nya. Serial bagiannya 115.200. Itu speed-nya ya, atau kecepatannya. Blink, begin, out, SSID, dan password. Itu buat blinknya. Kemudian kita pin mode A0 sebagai input, kemudian buzzernya sebagai output. Time set interval 1000 L notifion. LCD begin 16,2, ukurannya LCD, kemudian LCD init, LCD backlight. Di blinknya cukup blink run, kemudian time dot run. Udah gitu aja, dan hasilnya seperti ini.